Cerita ini mengeksplorasi tema tentang karma, pengkhianatan, dan keadilan yang tertunda. Arwah penasaran yang menghantui warga desa adalah simbol dari kesalahan masa lalu yang belum terungkap, dan bagaimana pengakuan serta penebusan bisa mengakhiri dendam yang menghantui. Desa Lereng adalah desa kecil yang terletak di lereng gunung di Jawa Tengah. Terisolasi dari hiruk-pikuk kota, kehidupan di desa itu tenang, damai, dan penuh kesederhanaan. Setiap orang saling mengenal, dan persatuan di antara mereka erat. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika peristiwa-peristiwa ganjil mulai terjadi secara berurutan. Malam itu, Pak Hardi, seorang petani tua yang tinggal di rumah paling ujung desa, baru saja selesai memberi makan ternaknya ketika dia mendengar suara aneh. Bunyinya seperti lonceng kecil, yang terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Awalnya, Pak Hardi tidak mempedulikannya, menganggap itu hanya suara angin yang membawa suara dari tempat jauh. Namun, bunyinya semakin lama semakin jelas, seolah datang dari arah sawah di depan rumahnya. Pak Hardi memberanikan diri keluar, mencoba mencari sumber bunyi tersebut. Di tengah keremangan, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di tepi sawah, ada sosok yang berdiri diam. Dari jarak itu, Pak Hardi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi yang pasti, sosok tersebut adalah seorang perempuan. Pak Hardi sedikit terkejut. Perempuan itu mengenakan pakaian serba putih, berdiri dengan tenang, memandang lurus ke arah sawah. Pak Hardi mencoba mendekat untuk memastikan siapa perempuan itu. Mungkin salah satu warga desa yang terjebak di sawah? Namun, begitu dia semakin dekat, sosok itu menghilang begitu saja. Hilang seperti ditiup angin. Bulu kuduk Pak Hardi langsung meremang. Ia bergegas kembali ke rumahnya, mengunci pintu rapat-rapat dan menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya halusinasi atau bayangan yang dimainkan oleh matanya yang sudah mulai tua. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak malam itu. Keesokan harinya, Pak Hardi menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa tetangga. Namun, mereka hanya tertawa dan menganggapnya terlalu lelah bekerja di sawah. Mungkin cuma bayangan, tidak usah dipikirkan terlalu serius, kata mereka sambil tersenyum kecil. Tapi semakin malam, kejadian aneh semakin sering terjadi. Tidak hanya Pak Hardi yang mulai merasakan keanehan. Beberapa warga lain mulai mendengar suara lonceng yang sama di malam hari, tanpa ada sumber yang jelas. Warga yang biasanya tidur nyenyak tiba-tiba sering terbangun karena mimpi buruk atau merasa ada yang mengawasi mereka dari jendela. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Suasana desa yang biasanya damai kini mulai terasa mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi jelas ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam hati setiap warga. Dan pada suatu malam, ketenangan desa Lereng benar-benar pecah ketika salah seorang warga, Busri, mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Busri, yang baru saja pulang dari rumah tetangganya setelah acara selamatan, merasakan suasana malam yang berbeda. Dalam perjalanan pulang, di jalan yang biasa ia lewati, Busri melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh pingsan. Di bawah pohon besar yang berada di tepi jalan masuk desa, ada sosok perempuan berbaju putih berdiri membelakanginya. Jantung Busri berdetak cepat, namun dia berusaha tetap tenang. "Siapa itu?" serunya, mencoba memastikan apakah sosok itu adalah salah satu warga yang terlambat pulang. Perempuan itu tetap berdiri di tempatnya. Rambutnya panjang tergerai, pucat diterpa cahaya rembulan. Busri mulai merasa cemas. Kakinya mulai gemetar, dan seolah instingnya menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa menunggu lebih lama, Busri berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Begitu tiba di rumah, napasnya masih tersengal-sengal. Dia langsung mengunci pintu rapat-rapat dan tak berhenti berdoa agar sosok itu tidak mengikutinya. Keesokan paginya, dengan wajah masih pucat, Busri menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa, dan mulai dari sana, tidak ada yang berani keluar rumah sendirian saat malam tiba. Malam-malam yang biasanya tenang kini dipenuhi ketakutan. Suara-suara aneh masih sering terdengar,
dan penampakan sosok perempuan berbaju putih mulai menjadi pembicaraan utama di setiap rumah. Warga desa lereng kini hidup dalam ketakutan, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang menghantui mereka. Mereka hanya bisa berharap, apapun itu, segera berakhir. Sejak kejadian yang dialami Busri, kehidupan di desa lereng berubah drastis. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi kecemasan. Para warga desa mulai takut keluar rumah, terutama pada malam hari. Mereka tidak lagi merasa aman, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Penampakan sosok perempuan berbaju putih yang diceritakan Busri bukanlah satu-satunya kejadian aneh. Beberapa warga mulai melaporkan hal serupa, dan desas-desus tentang arwah penasaran pun semakin kuat berhembus. Suatu malam, Pak Hardi yang masih belum bisa melupakan kejadian di sawah memutuskan untuk berjaga di depan rumahnya. Dia membawa lampu minyak dan duduk di kursi kayu, menatap ke arah jalan desa yang sepi. Angin malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Pak Hardi ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di desanya. Apakah benar ada arwah yang gentayangan? Atau hanya halusinasi yang diciptakan oleh ketakutan kolektif warga? Di tengah lamunannya, telinganya kembali menangkap bunyi yang sudah akrab itu. Bunyi lonceng kecil yang terdengar jauh, semakin lama semakin mendekat. Kali ini, Pak Hardi sudah siap. Dia berdiri dan menajamkan pandangannya, mencoba mencari sumber suara itu. Dan benar saja, di ujung jalan desa, dia melihat sosok itu lagi. Perempuan berbaju putih yang sama, berdiri diam di bawah pohon besar. Jaraknya jauh, tetapi cukup jelas terlihat dalam cahaya rembulan. Pak Hardi menghela napas dalam-dalam. Dengan langkah hati-hati, dia mulai mendekati sosok itu. Kakinya terasa berat, namun keinginan untuk mengetahui kebenaran memaksanya terus berjalan. Sosok perempuan itu tetap berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Rambut panjangnya tergerai, menghalangi wajahnya. Pak Hardi terus mendekat, berharap bisa melihat wajah perempuan itu. Namun, saat jaraknya tinggal beberapa meter, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kaki Pak Hardi langsung lemas. Dia jatuh terduduk di tanah. Dengan gemetar, dia bangkit dan berlari pulang, meninggalkan lampu minyaknya yang masih menyala di tepi jalan. Sepanjang jalan, perasaan takut dan tidak percaya menyelimuti pikirannya. Dia yakin, apa yang dilihatnya bukanlah hayalan. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Keesokan harinya, cerita tentang penampakan itu menyebar lebih luas. Kini, bukan hanya Busri yang menjadi saksi, tetapi juga Pak Hardi, seorang pria tua yang dikenal bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal gaib. Para warga mulai khawatir, takut jika penampakan itu adalah pertanda buruk. Mereka berkumpul di balai desa untuk membicarakan apa yang harus dilakukan. Dalam pertemuan itu, beberapa warga mengusulkan agar mereka meminta bantuan dari dukun desa untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebagian lainnya merasa skeptis dan menganggap itu hanya tahayul. "Mungkin kita semua hanya terlalu lelah dan tegang," kata salah seorang warga. "Mungkin ini semua hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib." Namun, ketakutan terus menguasai warga. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa penampakan itu semakin sering terjadi. Bahkan anak-anak mulai mengeluh mendengar suara tangisan di tengah malam, suara yang datang dari arah hutan di belakang desa. Beberapa warga juga mengaku melihat bayangan hitam melintas di jendela rumah mereka saat malam tiba. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang arwah penasaran mulai berkembang. Beberapa warga yang lebih tua mulai mengingat kembali cerita lama tentang seorang perempuan bernama Lestari yang tewas secara tragis di desa ini puluhan tahun lalu. Lestari dikenal sebagai gadis cantik yang baik hati, tetapi hidupnya berakhir dengan cara yang misterius. Mayatnya ditemukan di sungai, terapung tanpa nyawa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kasusnya pun tidak pernah terpecahkan. Kematian Lestari menjadi misteri yang tenggelam seiring berjalannya waktu. Namun kini, banyak warga yang percaya bahwa arwahnya yang tidak tenanglah yang menghantui desa. "Mungkin dia menuntut keadilan," bisik seorang warga dengan suara gemetar. "Mungkin ada sesuatu yang kita tidak ketahui tentang kematiannya." Pak Dharma, sesepuh desa yang dihormati,
Diam-diam mendengarkan semua cerita itu dengan hati-hati. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan tatapannya jauh. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang sudah lama terkubur di ingatannya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam dalam kebingungan. Mungkin, dia tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Pak Dharma berjalan pelan-pelan menuju rumahnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Seolah-olah, kematian Lestari yang dulu begitu ia coba lupakan, kini kembali menghantuinya. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkahnya membawanya ke tepi sungai di mana Lestari dulu ditemukan. Dan Pak Dharma merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Masa lalu kelam yang ia coba kubur kini mulai muncul ke permukaan. Dan arwah Lestari mungkin tidak akan pernah berhenti sampai semuanya terungkap. Desa lereng kini sepenuhnya terjebak dalam rasa takut yang mencekam. Penampakan perempuan berbaju putih di tepi desa, suara-suara aneh di tengah malam, serta perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi mereka, membuat para warga sulit tidur dengan tenang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah semua ini berkaitan dengan kematian misterius Lestari yang terjadi puluhan tahun lalu. Tetapi, hanya sedikit yang tahu detail tentang kejadian itu. Pak Dharma, yang menjadi sesepuh desa, menyimpan sebuah rahasia besar. Dia tahu lebih banyak daripada yang diungkapkannya. Lestari bukan sekadar korban dari nasib buruk. Ada sesuatu yang lebih kelam dan dalam yang telah terjadi, dan Pak Dharma, yang dulunya seorang pemuda pada saat itu, terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Malam itu, ketika suara lonceng kecil kembali terdengar dari arah hutan, Pak Dharma memutuskan bahwa sudah waktunya berbicara. Ia mengundang beberapa tokoh desa ke rumahnya untuk menceritakan apa yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Semua ini berhubungan dengan Lestari, katanya pelan, suaranya bergetar. Dia tidak pernah pergi dengan tenang. Arwahnya gentayangan karena ada yang salah pada kematiannya. Warga yang hadir terdiam. Mereka sudah lama mendengar kisah tentang Lestari, tetapi tidak pernah mengetahui detailnya. Mereka tahu bahwa mayat Lestari ditemukan di sungai, namun tak pernah ada penjelasan yang jelas bagaimana ia bisa berakhir di sana. Pak Dharma melanjutkan ceritanya dengan hati-hati, memilih kata-katanya dengan cermat seolah mengungkap sesuatu yang sulit diterima. Lestari, dia hamil saat itu, kata Pak Dharma dengan suara parau. Dan keluarganya yang terpandang, mereka malu. Mereka merasa kehormatan mereka tercoreng, jadi mereka menyembunyikan semuanya. Lestari dibuang dari rumah, ditinggalkan sendiri tanpa ada yang peduli. Setelah beberapa hari menghilang, dia ditemukan di sungai dalam keadaan yang tidak wajar. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Para warga yang mendengar cerita ini saling bertukar pandang, tidak percaya bahwa ada kebenaran yang begitu kelam terpendam di balik sejarah desa mereka. Apakah itu sebabnya arwahnya tidak tenang? Tanya salah satu warga. Karena dia ditelantarkan oleh keluarganya. Pak Dharma mengangguk perlahan. Tapi bukan itu saja. Ada yang lebih buruk lagi. Ada yang terlibat dalam kematiannya. Ini bukan kecelakaan. Dan selama kebenaran ini masih tersembunyi, arwahnya tidak akan pernah tenang. Pak Dharma tak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, tetapi matanya tampak berkabut seolah mengingat sesuatu yang sangat berat. Warga mulai menyadari bahwa misteri ini bukan hanya soal kecelakaan tragis, melainkan pembunuhan yang dirahasiakan. Mereka semua menatap Pak Dharma, menunggu jawaban yang lebih jelas. Namun, pria tua itu tampak ragu, seolah ketakutan akan konsekuensi dari kata-katanya. Kalian harus mengerti, waktu itu berbeda. Ada banyak hal yang kita sembunyikan demi menjaga nama baik, kata Pak Dharma pelan. Tetapi, kini semuanya mulai kembali menghantui kita. Aku pikir, arwah Lestari ingin kita mengungkapkan kebenaran. Setelah malam itu, ketegangan di desa semakin memuncak. Pak Dharma enggan menyebut nama pelaku yang sebenarnya, tetapi warga mulai menduga-duga siapa yang terlibat. Ada banyak desas-desus yang beredar, dan beberapa keluarga terpandang di desa mulai merasa tertekan oleh rumor yang menyebar. Mereka tahu bahwa jika kebenaran tentang Lestari terungkap, reputasi mereka akan hancur. Sri,
yang menjadi saksi penampakan arwah Lestari, kini merasa dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat sosok Lestari datang mendekatinya, dengan wajah pucat dan matanya yang penuh dengan air mata. Dalam mimpinya, Lestari mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya terlalu pelan untuk didengar. "Saya merasa dia ingin berbicara," kata Sri kepada tetangga-tetangganya. "Seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi saya tidak bisa mengerti apa yang dia maksud." Sementara itu, para pemuda desa yang merasa perlu mengambil tindakan, memutuskan untuk mencari jalan keluar. Mereka mendatangi seorang dukun yang tinggal di pinggiran desa, seorang yang dikenal dapat berkomunikasi dengan arwah. Mereka berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menenangkan arwah Lestari. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata tajam dan tubuh ringkih, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah lama berpikir, ia berbicara, "Arwah ini tidak akan tenang sampai dendamnya terbalaskan. Kalian harus mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Jika tidak, arwah itu akan terus berkeliaran, dan teror di desa ini akan semakin parah." Para pemuda desa saling berpandangan, bingung harus mulai dari mana. Kematian Lestari sudah berlalu bertahun-tahun, dan banyak orang yang terlibat mungkin sudah meninggal atau tidak lagi tinggal di desa ini. Namun, dukun itu menegaskan, "Kalian harus menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Jika tidak, ritual apapun tidak akan berguna." Dengan bekal peringatan dari dukun, mereka pulang ke desa dengan hati yang penuh kecemasan. Mereka tahu bahwa perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini tidak akan mudah. Namun, jika mereka ingin menghentikan teror yang terus menghantui desa, mereka harus berani menggali masa lalu yang selama ini disembunyikan. Kebenaran yang sudah terkubur lama akhirnya harus diungkapkan. Tetapi, seiring dengan upaya mencari kebenaran, ancaman dari arwah penasaran itu semakin kuat. Kegelisahan menyelimuti desa lereng. Keberanian para pemuda untuk berkonsultasi dengan dukun tua memberikan harapan. Namun di balik harapan itu, mereka juga merasa tertekan. Kebenaran tentang kematian Lestari yang terkubur begitu dalam mulai menyeruak ke permukaan. Dengan setiap langkah menuju jawaban, teror arwah Lestari semakin nyata. Pak Dharma, setelah membuka sedikit rahasia yang ia simpan, terlihat semakin tertekan. Warga lain mulai mencurigai bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Namun, Pak Dharma tetap bungkam, seolah enggan untuk mengungkapkan lebih banyak. Hal ini menambah kecurigaan bahwa ia mungkin terlibat secara langsung dalam kematian Lestari. Meskipun begitu, tidak ada yang berani menuduh secara langsung, karena hormat kepada usianya dan perannya sebagai sesepuh desa. Sementara itu, Sri yang terus dihantui oleh mimpi-mimpi buruk, merasa bahwa ia perlu melakukan sesuatu lebih dari sekadar mendengar nasihat orang pintar. Ia memutuskan untuk mengunjungi Pak Dharma sekali lagi, berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Di tengah malam, ditemani oleh tetangganya, ia mengetuk pintu rumah Pak Dharma. Wajah Pak Dharma terlihat pucat ketika membuka pintu, seolah ia sudah tahu tujuan kedatangan Sri. "Pak, saya butuh jawaban. Saya terus bermimpi tentang Lestari. Dia ingin bicara, tapi saya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan," ucap Sri dengan suara gemetar. "Pak, tolong bantu kami. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Dharma menunduk, tangannya bergetar. Ia duduk di kursi kayu tuanya dan menghela napas panjang. "Dia tidak pernah diizinkan hidup dengan damai," katanya pelan. "Keluarganya malu karena dia hamil di luar nikah. Mereka merasa nama baik mereka tercoreng, jadi mereka mengusirnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu jauh lebih buruk." Suasana di ruangan itu begitu hening, bahkan detak jantung terdengar keras. Sri menatap Pak Dharma dengan pandangan penuh harap, menunggu kelanjutan cerita. Pak Dharma melanjutkan, "Setelah Lestari diusir, dia tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di tepi desa. Beberapa orang desa tahu tentang keadaannya, tetapi tidak ada yang mau membantu karena takut dicap buruk oleh masyarakat." Pak Dharma berhenti sejenak, tampak ragu untuk melanjutkan. Sri, yang tidak sabar, mendesak, "Tolong, Pak, apa yang sebenarnya terjadi padanya?" Dengan suara yang hampir berbisik,
Pak Dharma menjawab, "Suatu malam, Lestari hilang. Orang-orang menduga dia bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Mayatnya ditemukan di sungai beberapa hari kemudian. Tapi kenyataannya, dia tidak bunuh diri. Ada yang membunuhnya." Sri menutup mulutnya, kaget mendengar pengakuan Pak Dharma. "Siapa, Pak? Siapa yang membunuhnya?" Pak Dharma tidak segera menjawab. Ia tampak ragu. Matanya dipenuhi oleh kesedihan dan ketakutan yang mendalam. "Itu bukan urusan orang luar," katanya akhirnya. "Keluarganya sendiri yang terlibat. Mereka tidak ingin aib ini terbongkar. Jadi mereka memilih cara yang keji untuk menutupi semuanya." Pengakuan ini membuat Sri dan tetangganya tertegun. Kematian Lestari bukan sekadar tragedi, melainkan hasil dari konspirasi keluarga yang tidak ingin kehilangan nama baik. Pak Dharma menjelaskan bahwa ada beberapa orang dalam keluarga Lestari yang secara langsung terlibat dalam upaya menyingkirkan Lestari. "Kalian harus menemukan mereka yang masih hidup," kata Pak Dharma akhirnya. "Mereka yang bertanggung jawab harus mengakui perbuatannya, atau arwah Lestari tidak akan pernah tenang." Keesokan harinya, para pemuda desa kembali ke dukun tua, membawa kabar dari pengakuan Pak Dharma. Dukun itu tampak serius mendengar cerita mereka dan kemudian mengangguk. Arwah Lestari tidak akan bisa ditenangkan hanya dengan ritual biasa. Yang dibutuhkan adalah pengakuan dari mereka yang terlibat. Jika mereka tidak mengakui kesalahan mereka, teror ini akan terus berlanjut. Para pemuda tahu bahwa tugas mereka kini lebih berat. Mereka harus menemukan anggota keluarga Lestari yang masih hidup dan memaksa mereka untuk mengakui dosa masa lalu. Namun, ini bukan hal yang mudah. Banyak dari mereka telah pindah ke desa lain atau bahkan keluar dari pulau. Mereka yang masih tinggal di desa pun enggan berbicara tentang Lestari, seolah-olah cerita itu telah dihapus dari ingatan kolektif desa. Salah satu dari pemuda bernama Budi mengusulkan untuk memulai dengan keluarga yang masih tinggal di desa, yaitu keluarga Pak Ramli, saudara sepupu Lestari yang pernah dianggap sebagai salah satu tokoh penting di desa. Pak Ramli sudah tua, tetapi ia masih memiliki kekuasaan besar atas keluarganya dan dihormati oleh warga. Namun, Budi dan teman-temannya tahu bahwa jika mereka ingin mencari jawaban, mereka harus berani bertanya kepada Pak Ramli. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Ramli pada malam hari, berharap bisa berbicara dengannya secara pribadi tanpa melibatkan anggota keluarga lainnya. Mereka tiba di rumahnya dengan hati berdebar, menyadari bahwa mereka mungkin sedang berhadapan dengan orang yang terlibat dalam kematian Lestari. Pak Ramli menyambut mereka dengan ramah, meski tampak sedikit terkejut melihat kedatangan sekelompok pemuda di tengah malam. Setelah beberapa basa-basi, Budi akhirnya langsung ke pokok permasalahan. "Kami datang untuk bertanya tentang Lestari, Pak," ucap Budi dengan hati-hati. "Kami mendengar bahwa arwahnya masih gentayangan, dan kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya." "Kalian sudah dengar cerita yang tidak-tidak," jawab Pak Ramli dingin. "Kematian Lestari adalah kecelakaan. Tidak ada yang perlu diungkit-ungkit lagi." Namun, tatapan mata Pak Ramli yang tajam membuat Budi yakin bahwa ada lebih dari sekadar kecelakaan yang terjadi pada Lestari. Mungkin, Pak Ramli adalah kunci dari terungkapnya misteri ini. Desa lereng semakin mencekam. Semakin mendekati malam purnama, teror yang disebabkan oleh arwah Lestari semakin intens. Malam-malam di desa yang tadinya tenang kini penuh dengan suara-suara misterius. Tangisan memilukan sering terdengar dari arah sungai, tempat Lestari ditemukan tewas. Warga yang melewati jalan setapak di dekat sawah mengaku melihat sosok wanita berbaju putih berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan yang kosong dan menyedihkan. Pak Dharma yang sudah mulai lemah secara fisik semakin sering dihantui. Setiap malam, ia mendengar suara lonceng kecil dari arah jendela rumahnya. Ketika ia memberanikan diri mengintip, sosok Lestari selalu tampak berdiri di tepi sawah, di tempat yang sama saat pertama kali penampakannya terlihat oleh warga. Namun, kali ini, wajah Lestari tampak lebih jelas, dengan mata yang penuh dengan air mata dan dendam yang tak kunjung reda. Pak Dharma tahu bahwa ini adalah akibat dari rahasia besar yang ia simpan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Sri yang beberapa hari terakhir terus bermimpi buruk, merasa dirinya semakin terhubung dengan arwah Lestari. Dalam mimpinya,
Lestari selalu mencoba menyampaikan sesuatu yang tak pernah sepenuhnya jelas. Namun, di malam-malam terakhir sebelum purnama, mimpi Sri semakin nyata. Dalam satu mimpi, Lestari menunjuk ke arah sungai dengan wajah penuh amarah, seolah meminta Sri untuk menemukan sesuatu yang terpendam di sana. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Sri memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan Budi dan para pemuda desa. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar teror tanpa arah. Lestari ingin kebenaran tentang kematiannya terungkap, dan ini terkait dengan keluarga Pak Ramli yang diduga menyimpan rahasia besar tentang malam tragis itu. Namun, keluarga Pak Ramli tetap enggan berbicara lebih jauh. Pak Ramli bersikeras bahwa semua yang terjadi pada Lestari adalah kecelakaan yang tidak perlu dibicarakan lagi. Suasana yang biasanya tenang kini terasa sangat berbeda. Seperti ada kehadiran yang tak kasat mata namun nyata, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Para warga desa yang biasanya tidur dengan nyaman kini terjaga, penuh kegelisahan. Pak Ramli, yang telah lama berusaha menutupi rahasia kelam keluarganya, mulai merasakan tekanan besar. Sosok Lestari semakin sering menampakkan diri padanya, baik di dalam mimpi maupun ketika ia terjaga. Setiap malam purnama, ia mendengar suara-suara dari luar rumahnya. Suara gemericik air dari sungai, suara tangisan, dan desahan angin yang membawa bisikan lirih. "Kenapa, Ramli?" Di puncak malam purnama, teror mencapai titik tertinggi. Warga desa yang tinggal di sekitar rumah Pak Ramli mulai mendengar tangisan panjang dan memilukan yang datang dari rumahnya. Beberapa warga mengintip dari jendela dan melihat bayangan samar seorang wanita berambut panjang berjalan pelan menuju pintu depan rumah Pak Ramli. Bayangan itu terus mendekat, semakin jelas seiring dengan suara lonceng kecil yang berdenting di udara malam. Pak Ramli yang sedang duduk di ruang tengah rumahnya tiba-tiba merasa dingin yang luar biasa. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaan takut yang menguasainya semakin besar. Lonceng kecil yang biasa terdengar jauh kini terdengar begitu dekat, seolah-olah dibunyikan tepat di depan rumahnya. Perlahan, suara tangisan itu berganti menjadi bisikan, dan bisikan itu memanggil namanya berulang-ulang. "Ramli!" Dengan tangan gemetar, Pak Ramli bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Di luar, ia melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Mata mereka bertemu, dan seketika Pak Ramli merasakan gelombang rasa bersalah yang begitu besar menghantam dirinya. Ia tahu bahwa Lestari tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya. Ketakutan dan rasa bersalah yang ia pendam selama ini akhirnya menghancurkan ketenangannya. Maafkan aku, Lestari!" teriaknya. Warga yang mendengar teriakan itu segera keluar dari rumah mereka, menyaksikan kejadian yang mengejutkan. Mereka melihat Pak Ramli jatuh berlutut di depan sosok Lestari yang semakin mendekat. Tangisan Lestari yang terdengar pilu dan penuh kesedihan menggema di malam itu. Para warga berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Teror yang selama ini menghantui mereka kini berada di puncaknya, dan hanya satu hal yang bisa menghentikan semuanya: pengakuan. Pak Ramli, dengan tubuh gemetar, akhirnya mengakui apa yang selama ini ia sembunyikan. Aku yang melakukannya," katanya dengan suara serak. "Aku yang mengkhianati Lestari. Aku yang membuat keluarganya percaya bahwa dia harus dihilangkan." Kata-kata Pak Ramli membuat semua warga terdiam. Pengakuannya adalah kunci dari semua teror yang terjadi di desa itu. Dendam yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya terungkap. Wajah Lestari yang penuh dengan kesedihan kini berubah menjadi sosok yang penuh dengan amarah. Arwah Lestari yang dipenuhi dendam akhirnya menuntut keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Pak Ramli kini berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatannya. Sosok Lestari perlahan mendekat ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, Pak Ramli merasakan ketakutan yang nyata, ketakutan atas dosa yang tak pernah ia bayangkan akan menghantuinya hingga detik ini. Namun, arwah Lestari tidak berhenti di sana. Ada sesuatu yang lebih besar yang belum selesai, dan para warga desa akan segera mengetahuinya. Warga berkumpul di sekitar rumah Pak Ramli, terpaku menyaksikan drama tragis yang berlangsung di depan mereka. Tangisan pilu Lestari dan pengakuan Pak Ramli mengguncang seluruh desa. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk menghentikan teror ini?
Dukun desa yang dipanggil beberapa hari sebelumnya tiba di tempat itu dengan membawa peralatan ritualnya. Ia tahu bahwa ini bukan lagi masalah biasa. Arwah Lestari tidak akan tenang hanya dengan pengakuan dosa. Ada ritual yang harus dilakukan untuk mengantarkannya ke alam yang seharusnya. Sebuah upaya terakhir untuk menenangkan jiwa yang penuh dendam. Ini belum selesai, ujar dukun itu dengan nada tegas. Pengakuan hanyalah awal. Kita harus memohon pengampunan dari arwah Lestari dan menuntaskan ritual pengusiran agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Warga yang berkumpul mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Dengan petunjuk dari dukun, mereka menyiapkan tempat di lapangan desa untuk menggelar ritual. Api unggun dinyalakan di tengah lingkaran, dan beberapa sesajen dipersiapkan, bunga melati, air suci, dan dupa yang akan digunakan dalam prosesi itu. Pak Ramli yang kini terlihat lemah dan penuh penyesalan, diminta untuk duduk di tengah lingkaran. Dukun itu mulai merapal doa-doa, meminta izin kepada arwah Lestari untuk menyelesaikan urusannya di dunia ini. Sementara itu, sosok Lestari masih tampak samar di sekitar tempat itu, mengawasi dengan tatapan dingin. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan, kini menaruh harapan pada ritual ini. Mereka menyadari bahwa arwah Lestari tidak bisa begitu saja diabaikan. Teror yang ia sebarkan adalah bentuk dari penderitaan yang tak pernah terobati. Saat doa-doa mulai menguat, sosok Lestari yang semula terlihat samar kini semakin jelas. Ia melayang mendekati Pak Ramli, yang duduk bersimpuh di tanah. Tubuh Pak Ramli bergetar hebat. Ia tahu, momen ini adalah penentuan hidup dan mati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi seluruh desa. Sekarang waktunya, bisik dukun itu. Pak Ramli, mohon ampunlah pada Lestari, dengan sepenuh hati. Dengan suara bergetar, Pak Ramli mengucapkan permohonan maafnya. Lestari, aku meminta maaf. Semua yang kulakukan adalah salah. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam hidupmu. Kematianmu adalah karena keserakahanku dan rasa takutku akan skandal. Maafkan aku. Aku rela menerima hukuman dari apa yang telah kulakukan. Tangisan Pak Ramli pecah, dan ia bersujud di tanah. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok Lestari, yang semula tampak penuh dengan kebencian, perlahan berubah. Wajahnya yang penuh kesedihan mulai menunjukkan tanda-tanda kedamaian. Angin yang tadinya berhembus kencang mulai mereda, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Dukun desa melanjutkan doanya, dan perlahan-lahan, sosok Lestari semakin pudar. Sebelum benar-benar menghilang, arwah Lestari menatap Pak Ramli dengan tatapan terakhir, seolah memberi pengampunan yang ia tunggu selama ini. Para warga yang menyaksikan peristiwa itu merasakan beban berat terangkat dari udara. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi sunyi, hening yang damai. Ketika sosok Lestari akhirnya menghilang sepenuhnya, seluruh desa menarik napas lega. Teror yang menghantui mereka selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Dukun menutup ritual dengan doa penutup, memohon agar arwah Lestari diberikan ketenangan abadi dan tidak kembali mengganggu desa. Malam itu, setelah ritual selesai, suasana desa kembali tenang seperti sedia kala. Warga yang ketakutan kini bisa tidur dengan tenang, tanpa perlu mendengar suara lonceng atau tangisan yang mengganggu malam-malam mereka. Pak Ramli, meskipun sudah mendapatkan pengampunan, memilih untuk meninggalkan desa keesokan harinya. Ia merasa terlalu malu dan penuh penyesalan untuk terus tinggal di sana. Desa lereng kembali tenang, tetapi kenangan tentang Lestari dan peristiwa tragis itu akan selalu membekas di hati para warga. Mereka tahu bahwa segala dosa dan kesalahan masa lalu akan selalu menuntut balas, cepat atau lambat. Namun, kali ini, mereka belajar bahwa dengan pengakuan dan penyesalan yang tulus, bahkan arwah yang penuh dendam sekalipun bisa menemukan kedamaian.